ini, haleluya, kita bangga punya Tuhan yang besar. Percayalah hari-hari ini Tuhan buat perkara yang ajaib, amin. Kita berikan kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Untuk itulah saudara, bangkit berdiri, kita akan masyurkan Tuhan, kita akan agungkan Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya, engkau akan mengalami kuasa-kuasa Tuhan. Ledakan-ledakan mujizat, ledakan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yeah. Mari tepuk tangan bagi dia yang dahsyat saudara. Percaya ada lawatan besar terjadi. Haleluya. Yes Lord. Mari umat Tuhan katakan, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan, amin. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar. Ada lawatan besar. Membakar setiap hati yang menyembah. Membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap. Kami siap. Nyatakanlah. Everybody say, boom boom, dahsyat kuasa-Mu. Tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkasih. Boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Yang percaya ledakan terjadi, katakan amin. Katakan, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, amin. Ada lawatan besar. Membakar hati yang menyembah. Membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap. Kami siap. Nyatakanlah. Everybody say, boom boom, dahsyat kuasa-Mu. Tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Everybody say, boom boom, dahsyat kuasa-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya. Sorakan haleluya. Percayalah saudara, hari-hari ini Tuhan buat ledakan-ledakan mujizat, ledakan-ledakan kuasa yang dahsyat. Apa yang belum pernah kau lihat, dengar, bahkan timbul dalam hatimu, akan Tuhan nyatakan. Yang percaya katakan amin. Oh, oh. Mari angkat tanganmu, katakan, kami siap. Nyatakanlah. Kami siap. Kami siap. Nyatakanlah. Say, boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Everybody say, boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Berikan suara-suara bagi Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya lawatan besar terjadi. Amin, amin. Haleluya. Kau layak terima sembah kami Tuhan. Kau layak terima sembah kami. Kau layak terima pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita bebas menyembah Dia, saudara. Kalau saudara mau berdiri, saudara mau duduk, ekspresikan penyembahanmu bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus,
Sang sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Mari katakan, Yesus, namamu baik. Panggil namanya, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Ku mau sambil kita angkat tangan di hadapan Tuhan, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih lagi para penyembah, satu suara
Setiap lutut sembah, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Kau hadir, kau melawat umatmu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Kami pandang kemuliaan-Mu dari mezbah ini Tuhan. Syaralabalaba, syaralabalaba. Pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Mari para penyembah katakan, pandang kemuliaan-Mu, Imam besar, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik
karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas.
Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas
atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, dan semua ada dalam kasih dan anugerah-Nya. Kita berharap semua Bapak Ibu dimanapun saat ini sedang berada, ya, kita mengucap syukur oleh karena adanya fasilitas teknologi ini, ibadah sharing firman ini masih bisa berlangsung dengan baik. Dimanapun Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan boleh mendengarkannya, dan kita mengucap syukur dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai, kita akan sharing, kita akan coba hidup dengan kualitas surgawi. Pertama-tama kita coba membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 11-13. Saya bacakan 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pak Ibu, semua tahu tadi adalah ayat firman Tuhan yang ada di dalam doa Bapa kami. Doa ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah mati, ya, menebus semua hukuman dosa kita semua. Dia mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita, dan kita yang seharusnya mati oleh karena dosa-dosa kita ditebus dan kita dilayakkan, bahkan diberikan surga untuk kita jadi anak-anaknya. Bapak Ibu, doa Bapa kami ini jangan dipahami hanya sebagai kalimat-kalimat doa, tetapi inilah jalan hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Seperti Dia katakan juga, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Jadi doa Bapa kami adalah bagian daripada jalan atau cara hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari saudara, kesempatan ini kita bersama hanya akan membahas sharing untuk ayat tadi, ya, ayat 11, 12, dan 13. Yang pertama-tama tadi dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, kata hari ini menyiratkan bahwa kita harus setiap hari menghadap kepada Tuhan. Ya, saudara semua tahu, itulah keinginan Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin, ya, tiap hari anak-anaknya datang ke hadirat-Nya. Jadi kita berdoa sebagai bagian daripada kita berdialog dengan Tuhan kita, itu kita lakukan setiap hari. Ya, bukan 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali, tetapi setiap hari, bahkan setiap saat. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita semua anak-anaknya. Dan kalau kita datang menghampirinya, pasti Tuhan dengan senang hati akan datang dengan hadirat-Nya. Itu mengenai pada hari ini. Yang kedua, makanan kami. Dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ini kata makanan kami selain berbicara benar sebagai makanan jasmani, juga menyiratkan akan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, Tuhan mengerti akan kebutuhan Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengerti akan kebutuhan-kebutuhan kita. Makanan kami menyangkut dengan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Ingat ya, Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, di sini berbicara kebutuhan, bukan keinginan. Beda antara kebutuhan dan keinginan. Hari-hari ini beberapa dari kita atau banyak dari orang-orang di luar sana yang sudah sulit membedakan antara mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, saya harap kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan bisa mengerti.
Bapak Ibu, kalau makan itu kebutuhan atau keinginan? Kalau makan sebagai bagian daripada untuk menyambung hidup itu kebutuhan. Tapi kalau makan di tempat-tempat tertentu sebagai bagian dari seperti rekreasi, makan-makan di tempat-tempat yang mahal itu keinginan. Ya, begitu juga handphone, ya, pulsa internet, bagaimana? Apakah itu kebutuhan atau keinginan? Kalau pulsa internet HP saudara dipakai untuk bekerja, dipakai untuk belajar, itu kebutuhan. Tapi kalau dipakai untuk bermain-main, bermain game, itu menjadi keinginan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa telah sendiri mana kebutuhan, mana keinginan. Saya percaya Bapak Ibu dengan tuntunan Roh Kudus dapat mengerti kebutuhan dan keinginan. Lalu kita sampai pada ayat di mana tadi dikatakan makanan kami yang secukupnya. Nah, ini saudara ya, kata yang secukupnya. Ini sungguh bermakna yang luar biasa. Ya, Tuhan kita tahu bahwa standar hidup bagi setiap orang akan berbeda-beda. Ya, dimanapun, siapapun dia sesudah bertumbuh, ya, setiap orang akan mempunyai standar yang hidup berbeda-beda. Oleh sebab itu, akhir daripada ayat ini dikatakan yang secukupnya. Saudara, kata yang secukupnya inilah yang akan menuntun kita terhindar dari dosa, akan keserakahan harta, ya, segala macam pesona duniawi, segala macam keinginan mata, segala macam keinginan hidup, cinta akan uang, ya. Kata yang secukupnya ini benar-benar akan menuntun kita semua terhindar dari dosa si jahat, yaitu cinta akan uang. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6, ya, saya bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara perhatikan, ya, di ayat itu dikatakan ada sebuah kata yang disebut disertai rasa cukup. Saudara perhatikan kata rasa, ya. Jadi rupanya hidup itu cukup itu pakai rasa cukup. Kita semua tahu Bapak Ibu, semua orang memiliki perasaan. Jadi seharusnya semua orang dapat melakukan perintah firman ini. Ya, hidup dengan rasa cukup, hidup dengan rasa cukup dengan apa yang ada. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita dapat hidup menjalaninya itu dengan penuh rasa cukup. Amin. Mari saudara ya, jadi Bapak Ibu harus sadar semuanya, ya, melakukan firman Tuhan, ya, hidup dengan rasa cukup. Semua orang pasti bisa melakukannya karena semua orang punya perasaan. Baik, kita lanjutkan sedikit dengan ayat firman Tuhan tadi, ya, tadi adalah ayat 6 dan kita lanjutkan ayat 7-nya. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Maksudnya waktu kita lahir telanjang, kita kembali ke surga juga tidak membawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kalau kita tidak dapat hidup dengan rasa cukup, nantinya kita akan masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan kita akan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Tuhan berkata seperti ini. Hari-hari ini kita memang cukup mengerikan, saudara ya. Bahkan dalam suasana pandemi ini pun masih
beberapa orang memperebutkan harta, baik bahkan yang lebih parah lagi ada berita di mana dikatakan anak menuntut orang tuanya oleh karena minta harta, bahkan tega-teganya si anak akan memenjarakan orang tuanya kalau dia tidak dibagi hartanya. Ngeri ya saudara, mengerikan ya. Oleh karena cinta akan uang, orang sudah lupa kepada orang tuanya. Baik saudara, ya, saya kira banyak dari saudara yang mengerti, ya, banyak ayat, ya, banyak firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk menghindari soal keserakahan harta dunia ini, ya, supaya kita tidak jatuh dalam cinta akan uang. Ya, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini, ya, dengan segala isinya, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Ya. Segala yang bukan berasal dari Bapa berarti berasal dari si jahat. Ya. Apa semua yang bukan berasal dari Tuhan berasal dari si jahat. Dunia ini, segala macam pesona dunia ini, ya, keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, itu berasal dari dunia, artinya berasal dari si jahat. Dan bahkan Tuhan berfirman, ya, kita tidak bisa hidup mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Ya, tidak mungkin. Ya, pesan itu sangat jelas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan, tangkap dengan baik makna yang secukupnya. Karena dengan hidup penuh rasa cukup, kita akan terhindar dari segala dosa cinta akan uang. Jadi kita semua, ya Bapak Ibu, kita semua bekerja, ya, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan pintar. Lalu berapapun hasil yang kita terima, kita mengucap syukur. Kita hidup dengan rasa cukup, ya, dengan apa yang ada. Ya. Itulah yang Tuhan mau kita di dalam menjalani hidup ini. Hidup penuh dengan ucapan syukur, dengan rasa cukup atas segala berkat-Nya. Mari kita lanjut kepada bagian yang kedua dari tadi, Matius, ya, bagian dari doa Bapa kami. Kita lanjut yang ke ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, Bapak Ibu, semua yang dikasihi Tuhan, kelihatannya sangat penting bagi Tuhan untuk kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, coba Bapak Ibu bandingkan, ya, antara perjanjian lama, ya, dengan perjanjian baru. Kita orang-orang yang sudah hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam anugerah. Ya, di dalam perjanjian lama, khususnya kalau misalnya kita lihat dalam 10 perintah Allah, ya, dikatakan jangan membunuh. Jangan membunuh. Tapi saudara lihat, saudara bandingkan dengan Lukas 6:27. Lukas, ya, pasal 6 ayat 27, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya. Saudara bisa bedakan. Di perjanjian lama, perintahnya jangan membunuh. Dalam perjanjian baru, kita yang orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan, dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Atau contoh yang kedua, jangan berzina. Ya, sementara dalam perjanjian baru, Tuhan berkata, memandang perempuan lain serta menginginkannya sudah berzina. Saudara, ya kita tahu semua, ya, semua hukum Taurat itu kalau dirangkum memang betul isinya adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus mau kita hidup di zaman perjanjian baru ini, hidup di dalam anugerah. Saudara, membunuh, berzina itu sudah ada perbuatan fisiknya. Sedangkan membenci atau menginginkan tadi, ya, itu belum ada aktivitas fisiknya. Itu baru hanya ada di dalam pikiran atau di dalam hati, belum ada perbuatannya. Sehingga
membenci atau menginginkan perempuan lain, ya tentu atau lelaki lain, ya yang bukan suami atau istrinya, ya itu orang lain tidak tahu, ya hanya diri kita sendiri, ya diri saudara sendiri dan Tuhan saja yang tahu. Saudara, kita coba belajar, ya saudara ingat bagaimana iblis jatuh, ya iblis jatuh, ya saudara ingat. Yuk kita buka di Yesaya 14 ayat 13 sampai dengan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, saudara bisa perhatikan di sini, ya, saudara. Menurut saudara, pemberontakan iblis ini apakah sudah ada perbuatannya? Ya, dari ayat ini kita bisa tahu tidak ada, ya, karena dikatakan di sini, ya. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak itu ingin. Ya. Jadi saudara, iblis oleh karena punya keinginan yang salah, ya, dia sudah dibuang dari surga. Ya. Itulah saudara ya, kehidupan di surga. Jadi saudara bisa bandingkan, ya, bisa bandingkan. Iblis jatuh hanya karena punya kehendak, keinginan menyamai Allah yang maha tinggi. Ini sudah tidak berkenan dan dibuang dari surga. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, Tuhan juga ingin, ya, kita hidup dengan penuh kekudusan, penuh kesucian. Ya, tidak boleh ada keinginan membenci, tidak boleh ada rasa dalam hati kebencian, tidak boleh ada rasa ingin berzina, tidak boleh. Ya. Jadi saudara, sebagai orang-orang percaya hidup dalam anugerah, ya, walaupun saat ini kita masih hidup di dunia, tapi kita sudah harus punya kualitas hidup seperti di surga. Kualitas hidup yang sama dengan malaikat-malaikat di surga. Ya, jadi itulah integritas yang harus kita lakukan. Ya, kita integritas tidak hanya sampai kepada perbuatan atau perkataan, tapi sampai ke dalam hati nurani yang paling dalam. Ya, Bapak Ibu semua, tentu kita akan sesuai yang dikatakan, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kita tidak hanya berhenti dengan membenci atau ingin berzina, ya, tapi kita juga harus bereskan segala perasaan-perasaan kita, segala rasa iri, segala rasa dengki, ya, segala keangkuhan, gengsi, ya, semua perasaan-perasaan negatif yang ada dalam hidup kita ini, kita harus bereskan, kita harus selesaikan semua di hadapan Tuhan. Hidup dengan penuh ketulusan, hidup dengan penuh kerelaan di dalam menjalankan semua perintah-perintah Tuhan. Ya. Saudara ingat, manusia kita semua akan dihakimi perbuatannya sampai ke hati yang paling dalam. Maksudnya setiap motivasi kita di dalam melakukan perbuatan akan dilihat dan itu akan nampak di hadapan Tuhan. Ya. Lakukan semua perintah Tuhan sebagai respon bahwa kita sudah menerima anugerahnya, kita mengucap syukur dan kita berterima kasih. Kita melakukan firman Tuhan semua atas dasar karena kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena anugerah dan pertolongannya dan pengampunannya. Ya. Jangan saudara melakukan firman Tuhan oleh dasar karena hal-hal yang bersifat ingin duniawi, ya, ingin dikenal, ingin dipuji, ya, bukan sesuatu yang baik. Ya, Tuhan ingin kita hidup penuh kerelaan dalam melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu semua, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dalam dua bagian ayat di firman tadi, ya, Matius 11 dan 12, di bagian dari doa Bapa kami, ya, untuk hidup dengan penuh rasa cukup,
ya, kita minta dengan yang secukupnya dan mengampuni orang yang bersalah. Inilah ya terletak sebagian besar permasalahan hidup kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Permasalahan-permasalahan terbesar ya, ada di dalam dua bagian ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu perhatikan pada ayat 13 dikatakan ya, ayat 13-nya berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bersedia melakukan firman yang dua tadi, hidup dengan secukup rasa cukup dan tidak mau mengampuni, ya, maka kita akan masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, dengan kata lain, kalau kita tidak bisa hidup dengan rasa cukup dan kita tidak mau mengampuni orang, artinya kita masih membenci orang lain, ya, maka saudara semua akan terus hidup dalam pencobaan dan tidak akan bebas dari si jahat. Demikian Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, sharing pada hari ini cukup sampai di sini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan kita dengan kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Tuhan Roh Kudus, ya, kita semua akan mampu menjadi dari pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Makasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, kita berdoa bersama-sama. Ya. Angkat tangan Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada saat ini. Sungguh Tuhan, saat ini kami sangat memohon pertolongan-Mu. Jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sakit Bapa, apapun sakit penyakitnya, terlebih sakit COVID Bapa, jamah Tuhan dimanapun mereka berada. Jamah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau curahkan kesembuhan-Mu Bapa. Tak lupa juga Bapa, kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan Bapa. Kau berikan perlindungan yang lebih Bapa. Kau berikan mereka kekuatan yang lebih Tuhan untuk merawat begitu banyak orang yang sakit Bapa. Dan kami percaya Bapa, anak-anak-Mu yang berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu, memohon kesembuhan yang dari-Mu. Kami percaya Bapa, dengan kuasa kudus-Mu, dengan kuasa darah-Mu, Kau jamah mereka dan kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini semua Bapa boleh membawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu, semakin mengasihi-Mu Bapa, dan semuanya Bapa boleh menjadi saksi akan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus kita harus lakukan dengan cara yang benar. Kalau ada di hati kita ya, yang saat ini saudara semua diingatkan masih ada kesalahan-kesalahan yang belum kita akui di hadapan Tuhan, mari saudara ya, kita mengaku kepada Tuhan, datang ke hadapannya dan kita minta ampun. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua Bapa pengampunan-Mu. Engkau sungguh Tuhan banyak kemurahan dan ampuni Tuhan. Kami masih banyak salah Bapa di hadapan-Mu. Makasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ya, mari saudara kita ambil. Mari saudara, Bapak Ibu semua, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita siapkan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, ya, dan mari kita dengarkan ya, firman Tuhan. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ya,
Marilah saudara, kita dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang kita atasnya ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan di tangan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita ucapkan syukur dengan bersuara oleh karena tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau tebus dosa kami, Engkau gantikan neraka bagi kami, Engkau berikan surga bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan yang indah di antara kami semua dengan Engkau, di antara kami semua dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji Tuhan, kita sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Dan kita juga diberkati oleh kebenaran akan firman Tuhan. Pada saat hari ini Bapak Ibu, waktunya untuk memberi, waktunya untuk menabur. Nanti di layar TV Bapak Ibu, layar handphone Bapak Ibu ada QR Code, nomor rekening, beri dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kehadirat-Mu, itu yang paling penting. Karena dalam hadirat-Mu lah kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati tubuh dan darah Yesus. Dan kami juga diberkati oleh kebenaran akan firman Tuhan lewat hamba-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan biar Engkau berkati umat-Mu dalam usaha bisnis pekerjaan. Apa saja mereka kerjakan dengan tangan mereka Bapa buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya umat Tuhan dibangkitkan perekonomiannya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Dan kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Shalom untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke penuh kemuliaan-Mu, dari Sangir Talau sampai Pulau Rote diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, aparat semua dalam tangan Tuhan. Bapa kami berdoa mengangkat tangan kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan, dan juga sembuhkan bangsa kami dari COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Yesus, bangsa kami mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko dan seluruh keluarga besarnya dalam tangan Tuhan. Penggembalanya dalam tangan Tuhan. Seluruh wakilnya dipenuhi kemuliaan Tuhan, diberkati dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan gembala sidang kami dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa gembala kami di tempat ini. Bapak Samuel Gunawan, Ibu Koni, anak mantu cucu, semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara kesehatan Allah turun atas gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami bawa jemaat-Mu. Apapun pekerjaan mereka, usaha bisnis pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Mereka sehat, mereka kuat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyelesaikan ibadah yang penuh dengan berkat dan hadirat Tuhan ini dengan berkatnya Tuhan. Kita angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah, cinta kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habisnya, menyertai kemanapun engkau pergi. Sehingga apa saja yang tanganmu kerjakan, dia buat jadi baik dan berhasil. Kemanapun kau melangkah, dia menyertai engkau dengan keberuntungannya. Agar lewat itu, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Dalam keluargamu, di gereja, di kota ini, Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berikut pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum tergabung dalam KUL GBI Puri Indah dan rindu untuk berkumpul, bersekutu, dan berkomunitas bersama, saudara dapat menghubungi kami di dalam call center yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. Mari nikmati hadirat Tuhan di rumah saudara setiap hari Selasa melalui ibadah Encounter Night yang akan diadakan secara langsung di YouTube GBI Puri Indah. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, dapat mengirimkan doa saudara ke nomor 0815 1351 7082 atau melalui live chat di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan pada hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi. Saudara dapat mengakses melalui gbipuriindah.online.church. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10 pagi. GBI Puri Indah juga menyediakan ibadah di NE Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan untuk informasi dapat dilihat melalui Instagram @dna.community. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Puri Indah.
Bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat mengakses melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling, baptisan, kedukaan, atau pelayanan jemaat lainnya, saudara dapat scan barcode berikut ini. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipuriindah.com dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store handphone saudara. Apabila ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, dapat menghubungi di nomor 0852 1000 6544. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.